Halo semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi kami dari kelompok 8 yang mana beranggotakan saya sendiri, Rizky Nur Fatimah Bahar dengan NIM 10231084 dan teman-teman saya. Saya Muhammad Nofri Azistra dengan NIM 10231066. Nama saya Aditya Laksamana P. Putar dengan NIM 10231006. Saya Zahwa Nadwi Putri dengan NIM 10231092. Dan ini Cynthia dengan NIM 10221078. Kami akan mempresentasikan materi terkait manajemen kinerja dalam COVID 2019, di mana dalam presentasi kita kali ini akan membahas mulai dari pengertian atau definisinya, prinsip-prinsipnya, hingga gambaran umumnya dari manajemen kinerja dalam COVID 2019. Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya. Baik, jadi kita akan langsung masuk saja ke bagian utamanya atau bagian pertamanya, yaitu definisi atau pengertian dari manajemen kinerja COVID 2019. Jadi manajemen kinerja ini merupakan bagian penting dalam tata kelola organisasi. Jadi secara sederhana, manajemen kinerja adalah cara untuk menilai seberapa baik sih sebuah sistem dalam organisasi berjalan, serta bagaimana sebuah sistem itu dapat ditingkatkan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi dalam COVID 2019, konsep ini tuh dikenal sebagai COVID Performance Management atau CPM. Jadi CPM itu digunakan untuk mengukur dan juga mengelola kinerja, tapi tidak hanya dalam prosesnya saja, tetapi juga pada komponen lain seperti struktur organisasinya, informasinya, serta budaya dan juga perilakunya. Jadi penilaian kinerja itu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada sisi teknisnya saja. Nah, selain itu, COVID 2019 ini menggunakan dua indikator utama, yaitu yang pertama ada capability level, dan yang kedua adalah maturity level. Jadi untuk capability level menunjukkan seberapa baik sih suatu proses itu dijalankan, sedangkan maturity level itu menggambarkan tingkat kematangan secara keseluruhan dalam suatu area. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip dalam manajemen kinerja COVID ini. Jadi yang pertama, itu ada sistem, harus mudah dipahami dan juga digunakan. Lalu yang kedua, harus selaras dengan konsep dasar COVID. Yang ketiga, hasil penilaian itu harus andal, konsisten, dan juga relevan. Yang keempat, sistem itu harus fleksibel agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dan yang kelima, dapat digunakan untuk berbagai jenis penilaian mulai dari penilaian mandiri hingga audit formal. Baik, jadi secara umumnya manajemen kinerja COVID itu menggunakan model CPM yang mengacu pada CMMI. Jadi dalam model ini, setiap proses itu dinilai berdasarkan capability level. Jadi semakin tinggi levelnya, maka semakin baik dan terstruktur prosesnya. Nah, kemudian maturity level itu juga digunakan untuk menilai kerjasama atau kinerja secara keseluruhan dalam suatu area fokus. Jadi artinya kematangan ini akan tercapai jika seluruh proses dalam area tersebut itu sudah mencapai tingkat kemampuan tertentu. Nah, terakhir, COVID itu lebih menekankan pada praktik prosesnya, jadi bukan hanya pada hasilnya saja. Jadi keberhasilannya itu dilihat dari bagaimana sih proses tersebut dijalankan dengan baik. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya manajemen kinerja dalam COVID 2019 itu membantu organisasi untuk menilai dan juga meningkatkan kinerja tata kelola TI secara menyeluruh dan terstruktur. Managing performance of processes atau mengelola kinerja proses merupakan salah satu bagian penting dalam COVID 2019 yang berfokus pada bagaimana suatu proses dijalankan, dipantau, dan ditingkatkan kinerjanya. Salah satu konsep utama dalam bagian ini adalah proses capability levels atau tingkat kemampuan proses dalam COVID 2019. Proses capability levels merupakan cara untuk mengukur seberapa baik suatu proses dijalankan dalam sebuah organisasi. COVID 2019 menggunakan pendekatan berbasis CMMI atau Capability Maturity Model Integration yang merupakan kerangka kerja untuk menilai dan meningkatkan kematangan serta kemampuan proses dalam organisasi. Model ini menggunakan level 0 hingga level 5 untuk menunjukkan tingkat kemampuan suatu proses. Semakin tinggi tingkat kemampuan suatu proses, maka semakin baik proses tersebut dikelola. Pembahasan mengenai setiap level akan menunjukkan tahapan perkembangan proses, mulai dari kondisi yang belum terkelola hingga proses yang sudah optimal dan terus ditingkatkan. Level 0 adalah kondisi di mana proses belum berjalan dengan baik atau bahkan belum ada sama sekali. Level 1 adalah ketika proses
sudah dijalankan tetapi masih tidak terstruktur dan bergantung pada kebiasaan masing-masing individu. Level 2 menunjukkan bahwa proses sudah mulai terkelola, artinya sudah ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur. Level 3 adalah kondisi di mana proses sudah terdefinisi dengan baik, biasanya sudah ada standar atau SOP yang digunakan dalam organisasi. Level 4, proses sudah diukur, kinerja proses dievaluasi menggunakan indikator atau data tertentu. Dan yang terakhir, level 5 adalah tahap optimal. Tahap ini proses terus diperbaiki dan dikembangkan secara berkelanjutan. Jadi semakin tinggi capability level suatu proses, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan dan hasil yang dicapai oleh organisasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan meningkatkan prosesnya secara sistematis guna mencapai tujuan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Jadi sekarang kita akan melihat gimana sih caranya memberikan penilaian atau rating pada aktivitas proses tersebut. Kemudian kita akan berlanjut membahas maturity levels pada sebuah fokus area. Jadi sebuah capability level itu bisa dicapai dalam berbagai tingkatan. Jadi tingkatan-tingkatan inilah yang dibentuk dalam rating dan diekspresikan sebagai rating. Kemudian rentang rating yang digunakan itu sangat bergantung dengan konteks evaluasinya. Kemudian ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Jadi ada pendekatan formal dan yang kurang formal. Jadi kalau misalnya yang formal itu contohnya kayak sertifikasi independen. Jadi metode yang dipakai itu sifatnya biner. Jadi ada pass atau fail atau sekedar lulus atau tidak lulus. Tapi kalau misalnya yang metode sifatnya itu kurang formal, itu misalnya kalau kita ingin melakukan perbaikan kinerja internal. Jadi COBIT itu memiliki skala penilaian yang lebih luas. Kemudian untuk skalanya sendiri di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada fully, itu tercapai sepenuhnya, itu kalau kapabilitasnya tercapai lebih dari 85%. Kemudian yang kedua ada largely, itu tercapai sebagian besar. Itu kalau pencapaiannya berada di rentang 50% hingga 85%. Kemudian yang ketiga ada partially, itu sebagian kecil tercapai. Jadi pencapaiannya itu antara rentang 15% hingga 50%. Dan kemudian yang terakhir ada not, itu belum tercapai, pencapaian prosesnya itu di bawah 15%. Kemudian masuk ke materi yang selanjutnya. Di sini ada fokus area maturity levels. Jadi kita geser sedikit. Jadi organisasi itu terkadang butuh yang namanya cara untuk melihat tingkat kinerja dari kacamata yang lebih luas. Jadi nggak hanya dalam skala proses individunya, tapi disinilah kita akan menggunakan maturity levels atau tingkat kematangan itu. Jadi dalam COVID 2019 sendiri, maturity levels itu dia bertindak sebagai ukuran kinerja untuk level fokus area. Jadi model ini tuh memiliki 6 anak tangga. Jadi yang pertama itu ada level 0 atau incomplete, dia pekerjaannya belum tuntas atau belum mencapai tujuannya. Kemudian level 1 inisial, kemudian pekerjaannya itu sudah dilakukan tapi hasil akhirnya itu enggak sesuai target, belum sesuai target. Kemudian yang ketiga itu ada level 2 manage. Jadi udah ada perencanaan dan pengukuran kinerja tapi enggak sepenuhnya terstandarisasi. Kemudian yang selanjutnya ada level 3 define. Jadi standar untuk organisasinya itu sudah didefinisikan dan menjadi panduan kerjanya. Kemudian yang level keempat itu kuantitatif. Jadi pengambilan keputusannya itu sudah bergantung pada data untuk peningkatan performa secara kuantitatif. Kemudian yang level 5 optimizing, itu perusahaan itu sudah fokus penuh pada continuous improvement atau perbaikan yang berkelanjutan. Jadi satu hal yang perlu diingat, sebuah fokus area itu berisi sekumpulan proses manajemen dan tata kelola. Jadi sebuah tingkat kematangan tertentu itu baru bisa dianggap tercapai kalau semuanya proses yang ada itu dalam fokus area tersebut sudah berhasil mencapai capability level yang diwajibkan. Jadi itu dia cara kita untuk menilai aktivitas proses dan memahami
tingkat kematangan sebuah lingkup fokus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait manajemen kinerja komponen sistem tata kelola lainnya. Untuk bagian pertama, yaitu manajemen kinerja struktur dari organisasi, di mana penilaian kinerja dari organisasi pada kerangka COVID 2019 belum memiliki metode yang formal dan diakui secara universal, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih informal melalui 3 parameter kriteria utama, dan hal ini memberikan keleluasan bagi perusahaan untuk mendefinisikan tingkat kapabilitasnya secara mandiri. Tingkat kapabilitas sebuah organisasi diukur dari seberapa lengkap mereka mampu memenuhi 3 kriteria utama seperti pelaksanaan tugas operasional, penerapan praktik terbaik, dan juga tata kelola manajemen internal. Semakin komprehensif pemenuhannya, semakin tinggi juga tingkat kapabilitas struktur tersebut. Kriteria pertama yaitu menilai efektivitas pelaksanaan tugas pokok, di mana penilaian ini berfokus pada seberapa baik sih suatu divisi atau individu menjalankan wewenang utama mereka, khususnya saat bertindak sebagai pihak pelaksana atau penanggung jawab sesuai dengan matriks pembagian tugas dari RACI. Kriteria kedua yaitu mengevaluasi kelancaran penerapan praktik operasional terbaik. Hal ini dapat diukur melalui kejelasan mandat ataupun prinsip dari kerja, serta susunan keanggotaan yang resmi, serta rutinitas rapat yang terdokumentasi dengan baik. Keberhasilan pada kriteria ini juga mensyaratkan adanya batas wewenang keputusan yang tegas, pendelegasian tugas yang terarah, dan juga prosedur pelaporan masalah yang efektif. Kriteria ketiga yaitu mengukur kemampuan manajemen dalam memelihara fungsi struktur itu sendiri. Organisasi dinilai berhasil jika mampu menerapkan tujuan kinerja yang spesifik, memantau pencapaian target, dan memberikan sumber daya yang memadai. Selain itu, mereka juga harus sanggup menjaga komunikasi yang lancar dengan para pemangku kepentingan dan rutin melakukan evaluasi untuk perbaikan mandat maupun susunan tim pada masa yang akan datang. Jadi di bagian ini kita akan membahas tentang manajemen kinerja item informasi dalam COVID 2019. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu item informasi dalam konteks COVID. Jadi item informasi itu bisa dianggap sebagai hasil dari suatu proses, misalnya seperti laporan, data, dokumen, atau informasi lain yang digunakan dalam sistem tata kelola TI. Nah, berbeda dengan proses yang punya pengukuran cukup jelas. Untuk informasi ini tidak ada metode formal yang benar-benar baku untuk menilai kinerjanya. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa dinilai. Penilaiannya ini tetap bisa dilakukan secara informal menggunakan model kualitas informasi. Nah, model ini membagi kualitas informasi ke dalam beberapa aspek penting. Yang pertama itu dia kualitas intrinsik. Nah, ini fokus ke kualitas dasar dari informasi itu sendiri tanpa melihat konteks penggunaannya. Contohnya itu seperti akurasi. Nah, artinya informasi harus benar dan bebas dari kesalahan. Terus yang kedua itu ada objektivitas, yaitu informasi tidak bias atau memihak. Terus yang ketiga itu ada kredibilitas atau kepercayaan, apakah informasi tersebut bisa dipercaya. Dan yang keempat itu ada reputasi, yaitu apakah sumber informasi tersebut punya reputasi yang baik. Nah, jadi di sini kita benar-benar melihat apakah informasi itu layak dipercaya atau tidak. Nah, selanjutnya adalah kualitas kontekstual. Nah, ini tuh berkaitan dengan apakah informasi tersebut cocok digunakan dalam situasi tertentu. Dan beberapa hal yang dinilai di sini antara lain itu ada relevansi, apakah informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus yang kedua itu ada kelengkapan, apakah informasi ini sudah mencakup semua yang dibutuhkan. Terus yang ketiga ada keterbaruan, apakah informasi masih up to date. Yang keempat itu adalah jumlah informasi. Nah, jadi apakah informasi ini tidak terlalu sedikit atau justru berlebihan. Nah, karena informasi yang bagus itu bukan cuma benar tapi juga harus tepat penggunaannya. Nah, lalu yang ketiga adalah kualitas representasi atau penyajian. Nah, ini melihat bagaimana informasi ditampilkan ke pengguna. Misalnya, apakah informasi yang disajikan secara ringkas, apakah formatnya konsisten, apakah mudah dipahami, dan apakah istilah atau simbol yang digunakan itu jelas dan bisa dipahami. Nah, karena walaupun datanya bagus, tapi kalau penyajiannya ini membingungkan, tetap saja akan sulit digunakan.
Kemudian yang terakhir itu adalah aspek aksesibilitas dan keamanan. Nah, di sini kita melihat apakah informasi ini mudah diakses saat dibutuhkan, kemudian apakah bisa diakses dengan cepat, dan apakah aksesnya dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang. Nah, ini tuh penting banget karena informasi harus tersedia tapi juga tetap aman. Jadi kalau disimpulkan dalam COVID 2019 ini, kualitas informasi itu dilihat dari banyak sisi, mulai dari kebenaran datanya, kesesuaiannya dengan kebutuhan, cara penyajiannya, sampai ke kemudahan aksesnya dan keamanannya. Nah, dengan mengevaluasi semua aspek ini, organisasi atau mitra itu bisa memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar mendukung pengambilan keputusan dan jalannya tata kelola TI dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian manajemen kinerja budaya dan perilaku. Kalau sebelumnya kita bahas soal data dan informasi, di sini kita fokus ke manusianya, yaitu bagaimana budaya dan perilaku seseorang itu dalam organisasi bisa mendukung tata kelola TI yang baik. Nah, dalam COVID 2019, organisasi itu seharusnya bisa mendefinisikan perilaku seperti apa yang diharapkan, misalnya perilaku yang mendukung kepatuhan terhadap aturan, kerjasama tim yang baik, atau tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Nah, selain itu juga bisa ditentukan perilaku yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya komunikasi, atau tidak mengikuti SOP, standar operasional prosedur. Nah, dari situ organisasi ini bisa menilai sejauh mana perilaku tersebut sudah diterapkan. Nah, menariknya, COVID juga menyediakan panduan terkait aspek budaya dan perilaku untuk tujuan tata kelola dan manajemen. Nah, jadi kita bisa melihat apakah kondisi di organisasi sudah sesuai atau belum. Kedepannya, COVID juga akan mengembangkan area fokus yang lebih detail yang berisi daftar perilaku yang diharapkan secara lebih spesifik. Jadi, intinya di bagian ini adalah keberhasilan tata kelola TI itu bukan cuma soal sistem atau proses, tapi juga sangat berpengaruh oleh budaya dan perilaku dari orang-orang di dalam organisasi tersebut. Seperti